Shalom. Puji nama Tuhan. Masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita bertemu, ya. Walaupun tidak langsung, tetapi kita bisa melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus yakin dan percaya bahwa kita benar-benar disertai oleh Tuhan, supaya kita ada kekuatan, ya, supaya iman kita naik, ya. Banyak makan sayur, banyak makan buah. Kalau nggak ada buah, ya sudah, makan saja apa yang ada. Doakan supaya ada berkat Tuhan, ya, di dalam makanan itu, sehingga imun kita bisa menjadi kuat. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali kepada Tuhan, ya. Tadi pagi-pagi kita sudah masak sayur bayam. Kemarin dapat berkat ada telur, ya, dari hamba Tuhan, dari pendeta yang ada di Depok. Kita goreng telur balado, kita bikin sayur bayam, dan kita benar-benar menikmati dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau nanti kita habis ibadah, kita bisa langsung makan. Dengan rasa bersyukur itu, ya apalagi kepada Tuhan, kita akan mendapatkan iman dan imun. Ya, karena hati yang gembira adalah obat, kata Tuhan. Nah, waktu kami mau memulai tadi, Bapak Ibu, ya, signal agak-agak rusak sedikit. Tiba-tiba paket. Nah, puji Tuhan, pas dibuka pintu, ada berkat juga yang dikirim oleh anak Tuhan, ya. Terima kasih Bu Neti, Hengki, ya, satu keluarga. Dia kirimkan hoka-hoka bento, saudara. Jadi benarlah hidup rasa syukur kita, kalau lahir dari hati kita yang bersih, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir, ya, apa yang akan kau makan, minum, pakai. Nggak usah khawatir, bersyukur. Nah, itu kunci, ya, kunci untuk iman, imun, dan jadi aman. Haleluya. Sama-sama, ya, kita buka Alkitab kita, terambil di Yohanes pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. Kalau saudara ada Alkitab, lebih bagus membaca, menyimak, supaya masuk ke dalam hati dan pikiran, dan firman tidak berlalu begitu saja. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya.
Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan, kita mendapat Alkitab yang akurat sekali untuk memandu kehidupan kita ini. Kalau tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti maksud Tuhan itu? Tetapi kalau firman Tuhan ini tidak dibaca, ataupun dibaca tetapi tidak direnungkan, juga tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak bisa merubah kehidupan rohani kita. Begitu-gitu saja. Sementara umur bertambah panjang, tapi rohani kita kecil, kerdil, saudara. Nah, rugi sekali menjadi anak Tuhan ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya saudara, tidak mungkin kita tidak melakukan. Karena direnungkan itu kita baca ayat, apa sih maksud ayat ini, Tuhan tanya sama Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita ini, saya ingin mengangkat satu berita yang disampaikan oleh Bapa kepada Yohanes ini tentang pertobatan. Inilah Injil pertama yang dikumandangkan di tengah-tengah dunia ini. Inilah kabar baik itu. Tentu ini bisa diterima oleh orang yang hatinya merindukan Tuhan. Maka kabar baik itu akan membuat dia bersuka cita. Karena kabar yang dia tunggu-tunggu sudah datang. Tetapi bagi orang yang tidak mencintai Tuhan, firman ini dia tolak, saudara. Seolah-olah dia tidak membutuhkan firman itu. Itu jikalau hatinya tidak mencintai Tuhan itu. Di sini ada 3 hal yang saya lihat. Judul khotbah hari ini adalah permulaan kabar baik. Saudara, kapan saudara mendengar kabar baik itu? Coba ingat-ingat. Saat saudara pertama kali mendengar kabar baik itu. Berita sukacita itu yang menggugah hati saudara. Mungkin sering mendengar tetapi untuk memperbaharui hati kita itu, untuk membuat kita benar-benar kagum dengan Tuhan itu kapan? Kalau Tini yang dari Serang ini ketika anaknya sakit. Dia minta kesembuhan, dia sudah sering mendengar. Tapi dia renungkan firman Tuhan itu dan dia minta supaya firman Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Ketika anak yang pertama sakit, akhirnya anak itu disembuhkan. Dijamah oleh Tuhan. Itulah pertama kali dia katakan betapa Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Coba ingat-ingat saudara, mungkin sudah lama menjadi Kristen sampai saudara lupa. Tapi tidak mungkin kelahiran baru kita itu kita lupa. Tidak mungkin saudara. Kapan kita pertama kali hati kita diubahkan. Kalau saya benar-benar diubahkan secara total oleh Tuhan tahun 93 itu saudara. Yang disebut kelahiran baru itu. Tahun 89 saya terima Yesus. Tahun 93 saya baru mengerti maksud Tuhan itu. Ketika saya mengerti maksud Tuhan itu, saya belajar mempraktekannya. Saya belajar melakukannya. Karena di dalam pembacaan ini, yang pertama di sini adalah berita peralihan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru yang disebut pertobatan. Tidak mungkin kita mengenal firman ini, saudara, kalau tidak diawali dengan pertobatan. Kita harus benar-benar mengerti kabar yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis ini
Sama semuanya. Yesus juga mengatakan bertobatlah. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup murid-murid dipenuhi, ketika Roh Kudus itu turun ya, di Kisah Rasul pasal 2, kalau dibaca terus bagaimana Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pada akhirnya orang bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Engkau sudah memberitakan kabar baik ini. Petrus mengatakan bertobat. Beri dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni, saudara. Bahkan kata Tuhan kepada pelacur itu, pada perempuan penzinah itu, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yang pertama ini peralihan, saudara, dari kehidupan daging kepada kehidupan roh. Roh yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Firman itu mengingatkan kita ya untuk oleh kita berpindah. Ya. Dia tak tinggalkan kita seorang diri. Ya, bagaimana caranya berpindah? Dia pimpin kita, saudara, dengan firman-Nya. Bacalah Alkitab ini. Bagaimana kita harus ya bertobat. Di antara orang-orang yang hadir, yang membutuhkan Tuhan, yang merindukan pembaharuan, ya, hadir juga di tengah-tengah pelayanan Yohanes Pembaptis ini yang disebut ya orang Farisi dan orang Saduki. Mengapa orang Farisi dan orang Saduki ini yang dicela oleh Yohanes Pembaptis? Kenapa yang lain-lainnya tidak, saudara? Coba saudara selidiki mengapa. Ya, dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Yang lain-lain ya tidak dicela, tidak ditegur, tidak dikecam. Dia terus membaptis dan orang mengaku dosa. Lalu dibaptis. Ya, apa dosa kita? Ya, ketika saya juga ya mengalami kelahiran baru, dikatakan doa pelepasan itu, saudara. Waktu doa pelepasan itu, saudara, ya, benar-benar saya mengakui dosa saya, benar tidak layak saya ini Tuhan. Sebenarnya nggak layak saya ini diampuni Tuhan. Lalu pendeta itu mengatakan, tidak ada satupun, semerah kermizi pun dosa manusia, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya Pak Pendeta. Saya banyak juga melihat orang-orang Kristen itu, tapi jangan sampai saya seperti itu tuh. Apa gunanya? Saya sudah dihujat kiri dan kanan, tapi saya juga akan terhilang. Pertobatan itu pribadi, lepas pribadi, Bu Yusnita. Kalau kamu dari dasar hati kamu yang dalam, kamu kosongkan hati kamu yang kotor itu, kamu gugurkan semuanya dengan taat tekun kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertakhta di hatimu dan Dia akan menguasai. Iya Pak, itu yang saya mau, tolonglah saya Pak. Saya belajar setahun, 2 tahun ya, 3 tahun, saudara. Saya dimuridkan sedemikian rupa ya oleh orang-orang yang benar-benar pakar-pakar rohani. Apapun yang diminta saya lakukan, dan saya merasakan memang ada perubahan di dalam diri saya. Tidak ada lagi saya mengingin. Malah kalau saya ingat kelakuan saya yang lama itu, saya rasanya enak sendiri, saudara. Jijik saya, saudara. Apalagi untuk mengulanginya, saudara ya. Ini Tuhan menjadi saksi di dalam pelayanan saya ini. Orang-orang Farisi ini takut, sepertinya dia bertuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis ini penuh dengan Roh Kudus. Karena dia lebih dahulu lahir daripada Yesus, saudara. Ya.
Karena dia harus mengabarkan ini, menyingkapkan ini. Dia menjadi petunjuk bagi orang siapa yang mau. Karena dia nanti memberitahu kembali kepada orang-orang ini apa yang harus dilakukan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa membaca gerak-gerik orang, saudara. Dikatakan kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Di sini Roh Kudus itu tidak bisa dibohongi. Orang yang pura-pura baik, orang yang pura-pura rohani, orang yang pura-pura miskin, orang-orang yang pura-pura kudus, tahu, pasti tahu, saudara. Penekanannya untuk orang-orang yang munafik ini, ya, dia katakan, jadi ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari pohonnya kita mengenal buahnya. Kalau kau benar-benar bertobat, mengikut Tuhan, jangan mengikut setan juga. Karena ular beludak itu dikatakan adalah iblis besar, saudara. Kau kerohani juga, kau beribadah juga, tapi hatimu, kelakuanmu tidak melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan, yang kita lakukan pasti yang baik, saudara, yang perintah Tuhan. Itu yang utama. Kalau kita melihat ya peralihan itu, kita dikatakan bahwa di sini, di ayat yang tadi kita baca, ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak, saudara tahu bahwa itu benda ya tajam sekali, terbuat dari besi untuk memotong sekeras apapun, ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa kapak itu sudah disediakan. Untuk apa, saudara? Kapak itu untuk memisahkan, menguduskan, kalau bahasa rohaninya. Ketika kita mengaku dosa kita mengaku dan kita minta ampun, itu terjadi pemisahan, saudara. Pemisahan. Kita mau meninggalkan perbuatan kita yang lama, pekerjaan kita yang lama. Itu gunanya kapak itu untuk memotong. Firman itu tajam bagaikan pedang bermata dua. Dipotong, dipisahkan, saudara. Tidak seperti orang Farisi ini. Orang Farisi ini pura-pura bertobat. Pura-pura datang kepada Tuhan. Pura-pura mau dibaptis. Allah cemplungin aja lah diri kita ini, apa sih susahnya, tetapi ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kau benar-benar bertobat, hasilkanlah buah pertobatan itu dari dirimu. Banyak kan orang percaya seperti itu, saudara. Percaya Tuhan, tapi tidak bisa menanggalkan dosa itu, menanggalkan daging itu. Jadi inilah Injil pertama itu diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita melihat ke kitab Wahyu pasal yang ke-6, saudara ya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 itu ada bicara tentang kuda putih. Itu materai pertama. Berarti materai pertama sudah dibuka sejak Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan. Itulah penginjilan pertama. Dan itu sampai hari ini terus berjalan, saudara. Jadi materai pertama itu sudah dibuka. Pemisahan itu sudah terjadi. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas sekali. Berita pertama, jikalau kita mengikut Yesus ini, kita harus mengenal, mengerti maksud Tuhan, saudara.
Nggak asal ikut-ikutan kayak orang bego, saudara ya. Orang idiot itu kan ikut-ikutan aja. Orang duduk, dia duduk. Orang haleluya, dia haleluya. Orang amin, aminnya lebih kencang, saudara. Amin, saudara. Itu tandanya orang kurang memahami firman Tuhan. Jadi ada pemisahan. Ayat yang 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda ya saudara, bukan jaminan dari pertobatan, tetapi itu menandakan bahwa saudara mendaftarkan diri kepada Tuhan. Tertulis di buku kehidupan itu. Tertulis di buku kehidupan itu. Bahwa hari ini tanggal segini, gini, mulai dibuka. Nah, tulis. Ini pertama kali saudara benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saudara berjanji untuk meninggalkan pekerjaan, kelakuan, perilaku yang lama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus, dia bekerja sama, searah, setujuan untuk memuliakan Sang Bapa itu. Saling topang menopang. Dia mengabarkan akan ada sesudah aku cuma mencatat saja, tandanya saja, ini memberi tanda, mematraikan kamu saja ya. Tetapi ada lagi yang lebih dari aku. Artinya, setelah kita dibaptis, kita mengaku bertobat, tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kita harus mengikuti pelajaran, pengajaran yang selanjutnya. Yang dikatakan bahwa, aku membaptis kamu dengan api sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada kapak di situ, ada air ditulis di situ, ada roh dan ada api. Tetapi yang lebih perlu kita ingat, saudara, di ayat 12 ini, alat penampi sudah di tangannya. Mulai dari berita ini diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Kalau Markus pasal 1 ayat 1 itu, saudara ya, itu juga bicara tentang pertobatan. Injil pertama diberitakan, bertobat. Sejak itu alat penampi Tuhan mulai memisahkan. Artinya menguduskan. Siapa yang mau mengikut Tuhan, siapa yang mau mengikut iblis. Kita lihat ahli-ahli Taurat itu, saudara ya, kan mengikut iblis dia, pendusta. Makanya Yesus datang ke bait Allah itu memporak-porandakan bait Allah itu. Karena di situ terjadi transaksi. Di dalam gereja, di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan, yang diutamakan adalah keuntungan. Banyak juga kan sekarang terjadi di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Seringkali saya mengatakan bahwa ya, rumah tangga ini sekarang banyak yang pura-pura bahagia, saudara. Ya, pura-pura bahagia. Ada rumah tangga seperti pasar. Ya, saya kata seperti pasar. Saudara tahu pasar? Di pasar itu orang mencari keuntungan dengan berbagai cara, saudara. Saya melihat juga ya, ada suami-suami itu tega dia mencari untung ya kepada istrinya. Seharusnya menjadi tanggung jawab dia taruh di pundak istrinya. Betapa licik ya suami-suami yang tidak punya Roh Kudus ini, saudara. Terjadi rumah tangga. Sekarang Tuhan ya mengizinkan COVID ini ada
untuk memulihkan pribadi lepas pribadi. Jikalau memungkinkan, Tuhan ingin melihat setiap rumah tangga itu dipulihkan oleh Roh Kudus itu. Tapi kalau suami tidak punya Roh Kudus, istri tidak punya Roh Kudus, saudara, jangan harap rumah tangga itu akan memiliki damai sejahtera Allah. Tetapi kalau istri tidak punya Roh Kudus, biarlah suami sebagai pemimpin memiliki Roh Kudus, sehingga dia bisa memimpin anak dan istrinya kepada Tuhan. Tidak bisa dibalik, saudara. Tetapi iblis selalu membuat hukum terbalik. Itu rumah tangga seperti kayak di pasar gitu. Gak peduli lulu, gue, pokoknya gue untung aja. Bodoh amat, main sikat, terabas aja, saudara. Anak saya laki-laki, saudara ya. Kan istrinya membantu TK ya. Dia bekerja di TK itu dengan gaji yang sangat minim sekali. Pembantu aja gaji nggak segitu, saudara. Tapi saya katakan setia saja. Udah dengan 3 anak, mengurus anak. Belum lagi sekarang daring ini 3 anak yang harus dipandu. Dengan uang, dengan gaji yang sedikit itulah. Belum lagi untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Satu kali anak laki-laki saya pas libur, dia yang mengawasin anak-anaknya. Stresnya minta ampun, saudara. Saya perhatikan, saya lihat. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ingin mengasihi istri, ambil 2 hari saja waktu. Gantikan pekerjaan istri itu. Ambil alih pekerjaan istri. Berapa kau kasih istrimu 1 hari? Uang makannya berapa? 50.000? Itu untuk rame-rame atau untuk sendiri? Coba kalau orang berpikiran waras. Saya perhatikan anak saya seperti itu. Betapa repot. Itu baru mengurus anak belajar, saudara. Belum lagi mencuci, setrika, belum lagi nanti bantu PR suami. Laki-laki yang benar belajar dari apa yang bisa dia temui. Sekarang kamu menemui kan pekerjaan istri kamu ambil alih sekarang. Bisa nggak kamu berterima kasih kepada istri kamu? Bisa nggak kamu menyelami bagaimana repotnya? Kalau untuk nafkah cari uang, itu kewajiban laki-laki. Itu bukan jasa. Bukan. Kewajiban itu. Orang bego aja bisa membiayai keluarganya. Tetapi untuk mengasihi istri, saudara, itu perlu kasih di dalam hati. Kalau kita tidak punya kasih Kristus, saudara. Wah, melihat istri itu, udah. Kalau istri bilang capek, gue juga capek. Kalau kemana istri mau mengeluh? Kemana istri mau mengadu? Kalau dia mengadu ke suami tetangga, ribut pula dunia, saudara ya. Dan itu saya melihat, saya katakan kepada, sudah kau rasakan kan, nak, bagaimana repotnya di rumah tangga sebagai seorang ibu, membantu suami. Jadi tahu diri ya, nak. Jangan kayak suami-suami yang nggak tahu diri. Sampai tua bangka nggak tahu diri. Ada itu suami, lihat istrinya jungkir balik kerja. Dia duduk ngipas-ngipas sambil ngerokok, saudara. Dia lihat makanan ada, nyom-nyom, makan sampai kenyang. Dia pergi lagi. Istrinya angkat bata, istrinya angkat pasir. Cuek aja. Nah, inilah suami yang tidak pernah memiliki kasih. Dia tahu kasih tapi tidak memiliki. Kalau ibu-ibu dapat suami seperti itu, sengsaranya sampai kemana ibu-ibu? Sampai ke ubun-ubun. Sampai ke sum-sum. Nah, itulah orang yang tidak dikuduskan. Tidak mau menguduskan diri. Dia hidup tetap di dalam kedagingan. Ahli Taurat itu salah satunya. Kenapa dia tidak mau mengikut Yesus, saudara? Karena Yesus mengajarkan engkau harus merendahkan hati serendah-rendahnya. Ahli Taurat nggak mau, saudara. Mau dilayani. Ya. Kesana sini makannya ininya mau disiapin. Sistemnya juga di rumah tangga. Sistem ekonomi yang lama. Modal sedikit, untung mau sebesar-besarnya.
Tentu saja di zaman Yesus itu tidak laku ya, tidak boleh lagi. Jadi dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah. Buah pertobatan itu harus nyata. Kalau kita punya kasih, maka buah kasih itu. Kasih itu adalah Allah. Kasih itu menghasilkan buah. Buahnya itu apa saudara? Murah hati. Ada 9 buah roh itu. Saudara tidak akan bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan tepat dan benar kalau saudara tidak punya Roh Kudus. Kalau saudara tidak punya kuasa Roh Kudus. Nggak bisa, saudara. Jadi yang pertama tadi itu ada peralihan dari daging ke roh. Yang kedua kita harus berbuah. Buahnya itu harus terbukti. Ya. Ada kadang-kadang suami juga baru dapat duit sedikit, ya. Masuk juga ke arena orang-orang berdosa. Banyak kan sekarang godaan, baik pil narkoba, baik minuman-minuman keras itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, pasti cepat atau lama kita akan terpengaruh. Ada juga rumah tangga seperti hotel. Gue sibuk, lu juga sibuk. Sibuk, sama-sama sibuk, saudara. Kalau sibuk untuk rohani, pasti bertemunya di dalam Tuhan. Tapi kalau sibuk karena cuan, saudara, karena duit, karena piti, damai sejahtera itu hanya kamuflase saja. Kebahagiaan itu hanya pura-pura. Pikirannya mana nih duitnya? Nah, saudara tahu kalau rumah tangga seperti hotel itu, pergi seenaknya. Saya urusan kerja. Entah dia kerja, entah dia ngerjain siapa ya saudara ya. Itu kadang-kadang perlu juga kita selidiki. Istri begitu, suami begitu. Pura-pura sibuk. Sehingga pertumbuhan rohaninya menjadi kerdil. Menjadi bantet. Ya. Tidak seperti yang diharapkan Yesus. Bagaimana mungkin kita sudah dibaptis? Ya, sudah ada nama kita terdaftar di situ. Lalu kita berbalik lagi kepada yang lama. Benarlah pepatah itu mengatakan apa? Anjing kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubangannya. Jadi marilah kita yang ketiga ini bekerja ya untuk kebutuhan rohani kita. Kita benar harus memisahkan ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab di Matius pasal yang ke-10 ini saudara ya. Supaya kita bisa rohani kita itu pulih, rohani kita itu benar saudara di hadapan Tuhan. Jangan kamu ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah ini banyak sekali ya diperdebatkan ayat ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuhnya ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas sekali bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membuat damai. Tentu saja dunia yang penuh dengan kejahatan ini, ketika kabar pertobatan ini disampaikan saudara, mereka menghindar. Mereka tidak merasa damai. Banyak saudara kalau saya membawakan firman keras saudara, mulai iblis itu bersarang di otak mereka, di pikiran mereka. Itu lagi. Gue disindir melulu, jadi males saya ikut. Tapi coba renungkan apa yang saya sampaikan. Apakah saya sampaikan itu perkataan saya sendiri atau perkataan Tuhan? Berarti engkau bukan menolak saya, engkau menolak firman itu. Engkau menolak firman itu. Itulah yang membuat ahli Taurat orang Farisi ini ditolak oleh Allah, ditolak oleh Yesus, ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Engkau ular beludak.
Jangan deh pura-pura baik kau. Nah, ini satu kengerian, saudara. Di sini dikatakan, bahwa aku datang untuk jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Firman itu bagaikan pedang bermata dua. Pertobatan itu memisahkan. Kapak itu menebang yang tidak berbuah, yang tidak layak ditebang, dibakar, dibuang. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, karena zaman kita adalah zaman Roh Kudus, bukan zaman perjanjian lama. Jadi kita nggak bisa ikut-ikut ke perjanjian lama, itu cara hidup kita. Kita bisa mengambil contoh di perjanjian baru ini, saudara. Terutama kehidupan Paulus dan pengikut-pengikut yang lain. Maka ahli Taurat itu menolak. Dia nggak mau pembaharuan ini. Dia tidak mau peralihan ini. Dia sudah nyaman tinggal di dalam daging itu, saudara. Api ini memurnikan iman kita. Seperti yang dikatakan di Matius pasal yang ketiga tadi, bahwa di ayat yang ke-11b, saudara ya, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika kita mau mengikut bekerja untuk kebutuhan rohani kita, kita sudah memisahkan diri kita ya dari hal-hal yang buruk itu. Kita masuk ke area yang baru, saudara. Di tempat yang baru inilah kita dipimpin, dituntun, murid-murid dituntun, dipimpin oleh firman, oleh Yesus itu selama 3,5 tahun. Hanya 11 orang yang bertahan untuk menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus itu. Ini yang disebutkan orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat, saudara. Dipimpin untuk menerima Roh Kudus, menerima kuasa itu. Itu yang disebut baptisan roh itu. Disucikan kembali roh kita itu. Firman sudah ada. Kita sudah berpisah nih dari si jahat tadi, kita sudah bertobat kan, kita berjalan sekarang berbalik. Waktu kita berbalik, inilah saudara, kita harus mengejar Roh Kudus itu. Enggak serta-merta begitu bertobat, oh terima Roh Kudus. Enggak, di dalam Alkitab, murid-murid saudara, banyak yang berguguran, ikut Yesus banyak yang berguguran saudara. Tidak mau lagi mengikut Yesus karena tidak tahan menderita, tidak memiliki kekuatan rohani. Karena kita hidup terus-menerus dibayangi, dihantui, digoda oleh roh-roh dunia ini, maka kita tergoda, kita tidak bisa terlepas. Jadi mundur, balik, mundur jauh dari Yesus. Nah di situ saudara dikatakan yang disebut baptisan api itu. Ketika kita dimurnikan iman kita, sungguh enggak nih kita? Sungguh enggak ini kita ikut-ikut Tuhan? Apa ikut-ikutan seperti orang Yahudi, orang Farisi itu? Ditolak, saudara. Ditolak. Dari awal saja sudah tertolak, saudara. Apalagi ketika Yesus selidiki, masuk ke bait Allah. Diselidiki hati kita, pikiran kita, saudara. Saya percaya ketika Tuhan menyelidiki itu. Entah berapa orang. Saya juga kadang-kadang, Tuhan, apakah saya ini juga akan terangkat? Kalau benar-benar masa pengangkatan itu terjadi saat kita masih hidup. Masa antikristus itu dikatakan ketika antikristus itu menguasai dunia ini. Antikristus itu saudara bukan nanti-nanti, sudah ada dia saudara. Ayo kita buka di 1 Yohanes pasal yang kedua ini. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua di situ. Ya, ayat yang ke-8. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di sini benar, ya, Yohanes ini memberi kabar kepada kita. Antikristus sudah ada ketika dia menulis ini. Siapa dia? Yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Ini yang disebutkan oleh Alkitab, serigala berbulu domba itu. Sudah ada, saudara. Di dalam rumah saudara mungkin sudah ada antikristus itu. Tidak sungguh-sungguh. Kita akan tersiksa bergaul dengan mereka. Ketika kita melakukan yang benar, dia bertentangan, selalu bertentangan. Kita A, dia B, kita B, dia A. Selalu bertentangan. Tidak bisa sejalan. Tidur pun tidak bisa sama lagi, saudara. Karena gelap dan terang itu tidak bisa menyatu, saudara. Sudah ada dikatakan. Di ayat 21 di Injil 1 Yohanes pasal yang kedua itu. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahui dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita diminta oleh Tuhan yang sungguh-sungguh tadi. Kamu yang menerima pengurapan itu. Yang sudah sungguh-sungguh itu. Maka Alkitab juga menulis gandum dan lalang itu tumbuh bersama, saudara. Nah mungkin kita suami istri umpamanya terjadi begitu. Seperti ya rumah tangga hotel itu pergi semaunya, bajunya di cover saja. Lalu dia siap-siap mau pergi saudara ke sana sih. Dia lebih senang bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan dia. Artinya yang sependapat dengan dia, saudara. Walaupun labelnya dia Kristen. Inilah antikristus itu. Pasti antikristus itu akan sampai kepada puncaknya. Kalau materai pertama sudah dibuka bicara tentang penginjilan. Tentu saja materai kedua akan terbuka. Ya, bicara tentang kuda merah itu. Kuda merah bicara tentang peperangan. Peperangan memang sudah terjadi di mana-mana. Itu akan terus berlanjut, saudara. Setiap materai yang dibuka itu akan terus sampai nanti Yesus turun sebagai hakim yang adil. Atau disebut lagi tentang kuda hitam, ya, akan ada kelaparan di mana-mana. Ini kita sudah masuk ke dunia kesukaran, baru memulai, belum apa-apa. Tetapi Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Jadi kalau kita bekerja untuk kebutuhan rohani kita harus memisahkan. Ya, seperti di Matius pasal yang ke-10 tadi dikatakan, dia akan membenci ayah ibunya, dia akan membenci mertuanya. Itu bicara tentang pemisahan antara gelap dan terang. Maka banyak murtadin kan saudara ya. Ketika dia memilih masuk terang, maka dia dibenci oleh ayahnya, dia benci oleh ibunya. Bahkan saya nyaris mau dibunuh oleh ayah saya. Itulah pedang yang tajam itu memisahkan, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, bagaimana kita mempertahankan iman itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Di ayat Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, kita menjaga kebutuhan rohani kita. Tuhan mengatakan kebutuhan rohani kita karena kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari kebutuhan jasmani kita. Tetapi janji Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Rumah tangga yang paling menyeramkan, saudara, adalah rumah tangga seperti rel kereta api itu. Sepertinya berdua tidak bercerai. Ke gereja bisa satu gereja. Sepertinya, saudara. Tapi sebenarnya sudah bercerai secara rohani.
Kau begini, aku begitu. Kata Bruri, sama saja. Biarlah, sama saja. Aku begini. Seperti apa aku? Apakah aku penuh dengan kekhawatiran? Sehingga kekhawatiran itu menindas kita, menindas. Dengan kekhawatiran itu juga kita menindas keluarga kita. Menindas sukacita orang. Menindas damai sejahtera itu. Itulah pencuri-pencuri itu, saudara. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, ini ayat ini kalau dibahas, saudara, itu sungguh luar biasa ya. Orang mendahulukan pekerjaan dunia dari pekerjaan rohani. Orang itu dikatakan firman Tuhan tidak mengenal Allah. Allah tidak mengenal dia. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, karena engkau mencari kekayaan untuk menumpuk harta di dunia ini. Kita tidak seperti ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang utama, saudara. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ketika kita meninggalkan cara-cara dunia itu. Masuk di kerajaan Allah selama di bumi ini. Kita kerajaan itu sudah ada, saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah itu. Maka hidup kita harus juga berbeda dari orang-orang dunia itu. Kalau kita berdagang, tidak serakus orang-orang dunia. Tapi kalau kita lebih rakus dari orang dunia, kita adalah anti Kristus itu. Bekerja saja. Mana yang menjadi hak kita, menjadi bagian kita, itu terima. Mana hak orang, berikan saja. Menyenangkan hati orang, saya mungkin tidak bisa ya memberkati orang besar-besar, saudara. Tapi apa yang bisa saya lakukan di sekitar saya, minimal dimanapun saya berada. Saya berada di Manado, saya berada di Tahuna, saya berada di Kota Mobagu, saya berada di Muko, saya berada di Jambi, di Bengkulu, saudara, dimanapun saya berada. Jarang tuh yang membenci saya, saudara. Selalu saya punya saudara di situ. Nah, bahkan mereka mengatakan, tante, nanti kalau ini ya, jarang mengatakan, aduh, nanti semoga tante tuh nggak datang lagi. Jarang, saudara. Tapi mereka menginginkan bukan saja pertemanan, tapi sampai kepada persahabatan. Dan Tuhan memelihara dengan caranya. Apalagi kalau saya di Tahuna itu ada seorang anak Tuhan, saudara. Apapun dia layani saya sampai malu hati. Sampai jam tangannya dia buka, nih tante, nih dia nih jam tangan. Nih tante, kalau sakit nih tante, semua, saudara. Tapi banyak orang kalau ketemu dengan orang yang baik seperti itu, apalagi kelihatan berduit, dicecer terus, dipepet terus. Kalau saya justru saya menghindar, kadang-kadang saya takut, saudara. Oh Tuhan, jangan satu kali dia menyesal memberi saya. Oh Tuhan, cukuplah Tuhan. Sebisa-bisa apa yang bisa saya lakukan, saya beri, saudara. Saya paling benci dengan orang raja mumpung itu, saudara. Banyak orang seperti itu. Banyak, benar, orang mengatakan, Bu Isnita, banyak kenalan orang-orang kaya gitu. Kok nggak punya gereja? Ada lagi yang begitu, saudara. Memangnya saya kalau pergi melayani itu mencari uang untuk bangun gereja? Gereja itu tidak penting. Yang terpenting itu nih diri kita nih. Inilah gereja yang sesungguhnya itu. Bisa nggak memuliakan Tuhan? Saya berjuang untuk itu, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu. Ketika dia mengatakan kepada kita, jangan khawatir, janganlah khawatir. Hidup saya berpada dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada, saudara.
Dan saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang memperlakukan saya tidak adil, saudara. Itu jatuh sampai jatuh tape kata orang, tapi nggak sadar-sadar juga. Saya benar-benar kadang-kadang, Tuhan, apakah orang ini, kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kalau dizolimi juga, dikhianati juga, dimusuhi juga, masa sih Bapak kita yang di surga nggak akan turun tangan, saudara? Tapi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya. Kata Tuhan, jangan khawatir. Saya mulai hidup saya belajar untuk tidak khawatir itu, saudara. Ketika kekhawatiran itu datang, saya bawa kepada Tuhan. Saya khawatir kalau anak-anak saya tidak melakukan firman Tuhan. Saya khawatir kalau suami saya itu tidak melakukan firman Tuhan. Saya khawatir kalau cucu menantu saya tidak hidup menurut hukumnya Tuhan. Itu yang saya khawatirkan, saudara. Karena hidup itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, enyahlah engkau, tidak ada ampunnya lagi, saudara. Coba saudara bakar diri saudara, gak usah sampai hangus setengah saja. Api neraka itu belum seberapa kan, saudara. Tapi banyak. Iblis selalu membisikkan di telinga mereka. Allah, jangan percaya. Datang aja ke Yesus, ntar juga disangka Yesus itu bisa dia permain-mainkan. Seenaknya, saudara. Maka di pembacaan kita pertama tadi Matius pasal yang ketiga, itulah sebabnya geramnya Yohanes Pembaptis ini untuk mengecam ahli-ahli Taurat, orang yang memiliki agama, yang rajin beribadah, tapi hatimu, perbuatan tidak sesuai. Hasilkanlah pertobatanmu itu dengan perilaku yang benar. Biarlah kita dihina orang, dikecil. Oh, enggak ada apa-apanya itu. Oh, Yusnita begini dan begitu. Oh, bisa saudara. Rumah tangga yang seperti rumah tangga rentenir, saudara. Itu lebih bahaya lagi, saudara. Sekumpulan orang ini pikirannya duit saja, saudara. Dia mau mengemis-ngemis. Padahal banyak duitnya, dia mau mengemis-ngemis. Seperti orang rentenir itu, saudara. Modal sedikit, mau untungnya besar. Kalau kehidupan rumah tangga seperti itu, sudah pasti, saudara. Sudah pasti masuk neraka itu. Tidak ada tawar-menawar lagi. Di mana hatimu, disitulah. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Tapi marilah kita mau seperti rumah tangga atau kehidupan rohani kita seperti sekolahan yang selalu mau belajar, yang selalu mau mendengar-dengaran, ditegur. Jangan kayak murid-murid sekarang, anak-anak nih, cucu-cucu nih, kalau ditegur sama murid jangan membantah, jangan melengos ya. Ditegur sama orang tua jangan melengos, coba dengar-dengaran. Dengar-dengaran, itulah murid. Ketika murid mendengar dengan baik, ketika murid ingin mempraktekkan dengan baik, ketika murid itu tidak mampu, datang guru itu. Oh, begini loh nak, begini. Karena guru yang benar ingin murid-muridnya berprestasi, ingin murid-muridnya juga menjadi juara. Guru kita adalah Yesus Kristus. Guru besar kita adalah Yesus Kristus. Kalau rumah tangga, sepahit apapun kehidupan yang dihadirkan oleh suamimu, dihadirkan oleh istrimu, dihadirkan oleh anak-anakmu, oleh menantumu, oleh mertuamu, belajarlah kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dialah guru yang luar biasa. Jikalau setiap orang mau berguru kepada Yesus, belajar kepada Yesus, maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami itu akan terjadi. Kita bisa menarik hadirat surga itu turun ke rumah tangga kita. Tetapi kalau kita tidak mau, yang satu pergi ke setan, satu pergi ke Tuhan, gelap dan terang tidak akan pernah bisa menyatu, saudara. Ketika saudara hidup di dalam kegelapan, saudaralah yang menyiksa istri saudara. Saudara yang menyiksa suami saudara.
Tetapi ketika saudara hidup di dalam terang, saudaralah yang menerangi segelap itu. Saudaralah yang menerangi keluarga saudara. Itu Tuhan berkenan di hadapan, ya, bukan saja di hadapan malaikat-malaikatnya, tapi di hadapan manusia. Tuhan akan mempermuliakan kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Paulus mengatakan kepada anak rohaninya, jadilah manusia Allah. Manusia yang memiliki roh Allah. Jangan manusia iblis. Seperti di kitab Wahyu itu ada jemaah iblis. Manusia berhati iblis. Imamat yang rajani itu adalah manusia yang dipenuhi oleh roh Allah. Karena ketika dia dipenuhi, dia hanya akan melakukan perintah Allah. Dan Allah yang akan menjamin kehidupannya. Saya percaya kehidupan suami istri ya, yang bersama-sama sampai hari tuanya, bergandengan tangan, ya, bersama berdoa, saudara sudah mendapat DP dari surga itu. Tapi yang belum, biarlah sendiri. Sendiri pun Tuhan hadir, menghadirkan surga itu di dalam kehidupan saudara. Anak-anak yang kecewa dengan orang tua, ya, karena orang tua ini adalah guru pertama bagi anak-anak itu. Kalau orang tua tidak benar, jangan harap anaknya benar. Apalagi anak itu tidak mau belajar kepada Yesus. Anak itu tidak mau belajar kepada orang yang dibenarkan Tuhan. Maka iblis pasti ambil alih. Ketika iblis ambil alih, hancurlah semuanya. Hancur semuanya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita ini dengan kitab Wahyu pasal yang ke-7 itu, saudara ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di baitnya. Dan Ia duduk di atas takhta itu yang membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lagi menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka. Dan Ia akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pada akhirnya dalam penglihatannya di Patmos, di pulau Patmos itu, Yohanes dilihatkan oleh Tuhan. Ada sekumpulan orang. Siapakah orang itu? Orang itu yang sudah menguduskan diri, memisahkan diri, sudah bertobat sungguh-sungguh. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, Yesus adalah gembala orang itu. Air matanya akan dihapuskannya. Benar saudara ya, ketika kita di bumi ini saja dapat merasakan. Ketika saya menghadapi persoalan, tantangan, tekanan saudara ya, bagaimana saya harus memikul tanggung jawab yang cukup besar. Semua seolah-olah ditimpakan kepada saya dengan tidak rasa berperi kemanusiaan kadang-kadang. Orang kadang-kadang pura-pura nggak tahu dengan apa yang saya lakukan. Kita punya Tuhan. Yesus adalah gembala kita yang agung itu. Ketika kita benar-benar sedang mencucurkan air mata, sepertinya Dia menghapus air mata ini. Tenang Yusnita, ada anak-anak Tuhan yang akan memberkati hidupmu, akan kuutus. Kalau manusia sudah tidak ada lagi yang berkati kamu, burung gagak pun akan kukirim. Dari situlah kehidupan saya dari hari ke hari, Bapak Ibu. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu memelihara. Dan sedikit banyak saya bisa menjadi berkat juga. Karena saya tidak bisa makan sendiri. Saya berbagi, nggak kayak orang terus sendiri, simpan sendiri. Kalau bisa makan di kamar sendiri, saudara. Untuk dirinya saja dia kikir luar biasa. Ya. Bagaimana untuk orang lain?
itulah orang yang tidak memiliki roh Allah, tidak memiliki kasih itu. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita itu sanggup menolong kita. Amin. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Baik untuk yang di Nias, yang di Bekasi, ya, yang di Cibinong, yang di Serang, Halo Mbak Nuni, ya, sama-sama kita bangkit bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Saya tahu saudara banyak di antara orang yang sungguh-sungguh sekarang tersiksa batin karena damai sejahteranya dirampas, sukacitanya dirampas, ditindas. Tetapi di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 17 tadi, kita keluar dari kesusahan itu. Kita bangkit dari keterpurukan itu. Maka itulah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.